Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan Pencarian Manusia atau Ekspedisi Manusia untuk mencari planet baru yang memiliki kehidupan seperti di bumi terus berlangsung. Baru-baru ini peneliti luar angkasa mengidentifikasi atau menemukan sebuah planet yang memiliki kandungan air yang cukup melimpah. Pencarian planet baru ini memang sangat penting ya, karena kita lihat hingga hari ini planet bumi yang kita tempati saat ini memang semakin menua dan semakin rusak itu. Jadi kerusakan planet bumi atau alam di planet bumi ini cukup mengkhawatirkan, karena diprediksi memang ketika manusia terus mengeksploitasi planet bumi secara berlebihan dan terus kontinu, maka akan terjadi kehancuran dari planet bumi ini sendiri. Kemajuan teknologi pada satu sisi bermanfaat bagi manusia, namun pada sisi lain itu berefek negatif untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Jadi dengan kemajuan teknologi, manusia itu sangat cepat untuk mengeksploitasi bumi, entah dari sektor apapun, dari pertambangan, dari minyak, dari hutan, dari air itu sendiri. Jadi dari udara juga. Jadi kayak gini, contohnya air makin hari makin rusak gitu oleh limbah kehidupan manusia apa saja, baik perseorangan maupun industri atau pabrik gitu. Nah, kita lihat juga udara makin hari makin rusak itu. Jadi lapisan ozon itu perlahan-lahan mulai banyak yang hilang atau rusak gitu, dan juga hutan gitu. Kita lihat hutan itu perlahan-lahan mulai hilang itu, dan kelautan juga seperti terumbu karang dan ekosistem laut itu juga perlahan-lahan tercemar dan mulai rusak gitu. Pemanasan global itu makin terjadi dan cukup tinggi, sehingga banyak mencairkan es ya di kutub utara. Jadi tanda-tanda bumi itu akan rusak pada suatu saat kita lihat dari ulah tangan-tangan manusia sendiri. Hasrat berkuasa dari manusia, hasrat kapitalisme global yang ingin terus memperkaya diri sendiri, ini tentu saja menjadi daya dorong manusia menggunakan teknologi-teknologi canggih untuk mengeksploitasi planet bumi. Jadi perlahan-lahan planet bumi itu mulai mengalami keretakan seperti ozon ya. Lapisan ozon itu mulai retak dan hilang atau rusak gitu. Nah, kalau ozon itu terbuka semua, maka panas matahari atau gelombang-gelombang dari luar angkasa itu akan masuk ke planet bumi, dan tentu saja menekan rotasi bumi atau menekan
lapisan-lapisan tanah dan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi gelombang-gelombang atau sinar-sinar dari luar planet bumi dan begitu juga asteroid apa saja itu bisa menabrak bumi. Dan Anda bisa bayangkan jika semua itu terjadi, tentu saja kehidupan di planet bumi akan porak-poranda dan bencana alam akan di mana-mana ya. Karena tarikan bulan juga akan berubah jika ozon sudah hilang gitu. Dan Anda bisa bayangkan itu. Kalau bulan purnama saja air laut itu naik ya. Itu karena ada bendungan atau proteksi dari ozon itu. Bayangkan kalau tidak ada lapisan ozon ya. Itu seperti apa jadinya sinar matahari yang begitu panas, kemudian malam hari ada tarikan bulan ya, rotasi gitu. Belum lagi asteroid gitu ya, atau meteor. Biasanya meteor jatuh itu karena ada ozon, dia terbakar di lapisan ozon ya. Nah bayangkan kalau lapisan ozon sudah nggak ada lagi, proteksinya sudah nggak ada lagi, ya meteor-meteor yang raksasa itu akan masuk semua ke bumi dan menghantam bumi, menghantam kota, menghantam kampung Anda. Dan mungkin di saat kita lagi tidur bisa-bisa kalau kita lagi apes gitu kan, lagi sial, nah itu bisa dihajar rumah kita sama meteor itu atau asteroid gitu. Jadi memang ini adalah renungan bagi kita sebagai manusia, entah sampai kapan kita bisa bertahan hidup. Itu. Jadi kerusakan planet bumi tentu saja adalah bunuh diri dari spesies manusia itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah masa lalu, ada spesies-spesies hewan atau mungkin manusia purba, ada yang mengatakan itu hancur akibat tabrakan dari ribuan asteroid itu ya, yang masuk ke planet bumi gitu. Nah, ada juga yang mengatakan karena terjadinya perubahan iklim, terjadinya perubahan cuaca dan iklim itu kemudian bumi kehilangan air, kekeringan terjadi di mana-mana. Nah, sehingga spesies-spesies ini, manusia purba atau hewan-hewan dinosaurus itu akhirnya musnah dan punah itu. Jadi cuaca ekstrim ya, iklim itu sangat ekstrim. Kalau kekeringan dan cukup lama gitu. Dan begitupun kalau lagi salju, musim dinginnya ekstrim, salju dan cukup lama bertahun-tahun. Nah ini tentu saja akan membunuh spesies yang hidup di planet itu gitu. Jadi sulit bertahan hidup gitu. Nah manusia bisa saja mengalami hal seperti itu ke depannya jika terjadi kerusakan ekosistem planet. Itu bisa seperti kisah punahnya manusia purba dan punahnya dinosaurus gitu. Kita akan seperti itu kalau terjadi kerusakan di planet bumi, kerusakan lingkungan. Dan wajar jika kekhawatiran itu membuat manusia kini membiayai ekspedisi-ekspedisi, terutama orang-orang kaya itu membiayai ekspedisi untuk pencarian planet baru yang itu bisa terdapat air, udara dan ekosistem yang seperti di planet bumi. Jadi kalau bumi sudah rusak, orang-orang kaya itu bisa lari ke planet baru dan menjadi koloni di planet itu dan juga menjadi penguasa di planet itu. Nah, kasihan nanti orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu seperti saya inilah. Itu juga
sulit bertahan hidup, karena yang bisa ke planet baru itu hanyalah orang-orang kaya. Orang miskin nggak bisa, dan akhirnya kita mati di dalam planet bumi itu, karena planet bumi mengalami kerusakan itu kan, hancur-hancuran lah, racun di mana-mana, pencemaran, zat asam keluar ke daratan dari bawah tanah gitu, kemudian sinar ultraviolet berlebihan, terbakar di mana-mana, kekeringan, cuaca ekstrim atau sangat dingin atau menjadi musim salju berkepanjangan, es kembali ke zaman es, ya kita matilah. Kita bisa bayangkan kita seperti hidup di dalam kulkas yang cukup tinggi, minus Celsiusnya ya, mati kita membeku. Begitupun kalau musim panas itu seperti dipanggang di tungku api gitu, mati juga kita. Nah, orang-orang kaya atau para kapitalis dunia itu bisa melarikan diri pindah ke planet baru yang mereka temukan itu. Dan mungkin seperti apa jadinya kehidupan baru mereka di planet baru yang mereka temukan itu. Nah, jadi akan seperti apa kehidupan kita nanti dalam beberapa puluh tahun ke depan itu. Yang jelas orang-orang kaya dunia, kapitalis dunia itu sedang mempersiapkan diri untuk hidup di planet baru yang mereka temukan itu. Jadi pembiayaan ini tentu saja sangat mahal ya, pembiayaan ekspedisi ini. Anda bisa bayangkan membayar atau membuat sebuah pesawat luar angkasa, kemudian astronotnya, teknologinya, bagaimana teknologi ekspedisi itu sambung ke stasiun luar angkasa mereka di bumi dan di stasiun luar angkasa sendiri. Itu tentu saja biaya yang sangat mahal gitu. Oke, kita lansir dari Tirto ID. Misi penjelajahan alam semesta demi mencari lokasi planet baru yang bisa dijadikan tempat bermukim telah mengalami kemajuan penting. Belum lama ini, para peneliti menemukan bukti keberadaan dua planet yang mereka sebut sebagai water world alias planet air, di mana air membentuk sebagian besar dari keseluruhan massa planet tersebut. Wow, ini tentu saja harapan baru ya bagi manusia untuk bisa pindah ke planet baru ini yang karena banyak memiliki air gitu. Ini seperti di bumi kayaknya. Penemuan zat H2O atau air, terutama air dalam wujud cairan, di suatu planet merupakan hal penting yang diburu dalam misi penjelajahan alam semesta. Keberadaan air adalah salah satu indikasi bahwa tempat tersebut mampu mendukung kelangsungan makhluk hidup. Di antaranya karena air menandakan bahwa suhu planet cukup stabil dan terdapat lapisan ozon yang menjaga agar air tetap berada di permukaan planet. Wah, ini ada ozonnya planet ini. Ini planet apa namanya? Kita lihat nanti. Nah, dua planet ini yang dijuluki Waterworld oleh ilmuwan ini terletak di dalam gugusan planet pada konstelasi Lyra yang berjarak 218 tahun cahaya dari bumi. Wah, ini cukup jauh juga, tapi dengan teknologi pesawat luar angkasa manusia yang makin berkembang ke depan, tentu saja akan menjadi dekat gitu ya. Jadi, tapi lagi-lagi hanya orang kaya raya atau para kapitalis global yang bisa
menuju ke planet itu. Itu. Ini apa namanya ya? Planet-planet ini mengorbit pada sebuah bintang katai merah, red dwarf star, tipe bintang yang menurut National Aeronautics and Space Administration (NASA) memiliki ukuran paling kecil dibandingkan ukuran bintang lainnya. Bintang katai merah diketahui memiliki suhu lebih rendah dibandingkan jenis bintang lainnya, yang merupakan satu-satunya jenis bintang yang mampu bertahan hidup hingga triliunan tahun lamanya. Ya. Jadi bintang-bintang itu ada yang terus bertahan hidup, ada juga yang mati, yang kehilangan energinya atau daya hidupnya. Ada juga yang meledak gitu, sehingga dia menjadi serpihan-serpihan asteroid gitu, menjadi meteor, menjadi gas, banyak macam. Itu pecahan dari atau ledakan dari sebuah bintang. Nah, ada juga yang itu menjadi planet baru. Kita bisa mempelajari tentang itu. Jadi seperti di Al-Quran ya, kitab suci umat Islam, itu memang sudah dibahas tentang astronomi ini atau luar angkasa ini. Jadi seperti ada ayat judulnya tentang bintang, bahasa Arabnya An-Najm, itu artinya bintang. Ada juga ayat atau surat itu judulnya Matahari, Asyam bahasa Arabnya. Bintang itu An-Najm itu bintang, Asyam itu matahari. Ada juga surat di dalam Al-Quran itu judulnya Al-Qamar, artinya bulan. Itu. Jadi bintang, matahari, bulan, langit itu dibahas juga dalam kitab suci Al-Quran. Nah, cuma sayangnya umat Islam sendiri jarang mengkaji itu ya, mengkaji. Ada sisi ilmu pengetahuan dan peta masa depan sebenarnya yang Allah telah berikan kepada manusia, namun manusia khususnya umat Islam itu tidak merenunginya. Jadi kitab suci Al-Quran hanya dijadikan pajangan saja dan hanya sekedar simbol gitu. Jadi yang dipelajari atau didalami ya hanya masalah-masalah fikih atau hukum halal, haram dan sebagainya. Padahal di Al-Quran sendiri banyak membahas juga tentang kehidupan alam semesta, peta masa depan atau petunjuk alam semesta atau petunjuk ke masa depan, dan juga kisah tentang sejarah masa lalu kehidupan alam semesta dan kehidupan manusia. Jadi cukup menarik. Jadi wajar kalau banyak nama-nama dari astronomi itu sebenarnya berbahasa Arab ya. Itu. Jadi seperti nama-nama bintang cuma dikonversi ke bahasa atau dialek bahasa Eropa itu dengan hari ini gitu. Dan kita lihat juga memang sains modern itu muncul di zaman peradaban Islam di masa lalu itu. Jadi ada sekitar 1000 tahun lalu sains modern muncul itu, sehingga lahir ilmu tentang kimia. Kimia sendiri itu dari bahasa Arab, al-kimia. Artinya judulnya sesuatu yang berubah gitu. Nah, di para ilmuwan muslim itu juga telah membahas tentang bintang-bintang, planet atau alam semesta. Jadi dari kata alkimia itu ada satu pandangan bahwa alam semesta itu memuai atau berubah dan suatu saat akan pecah. Itu ada beberapa pandangan dari ilmuwan muslim di
sekitar 1000 tahun yang lalu, di mana mereka menjadi peletak dasar dari sains modern yang kita gunakan hari ini. Seperti teknologi digital cyber ini, itu adalah dasar-dasar dikembangkan oleh teori sains. Jadi manusia sebenarnya telah diberi panduan, itu ada salah satunya dalam kitab suci Al-Quran. Ini cukup menarik dan masih jarang ya umat Islam lebih mendalami hal ini daripada yang lain gitu. Jadi kita lanjut ya. Riset yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Astronomy pada pertengahan Desember ini dilakukan oleh sebuah tim penelitian lintas universitas yang dipimpin oleh Caroline Piaulet dari Institute for Research on Exoplanets di University of Montreal, Amerika Serikat. Dalam melakukan risetnya, tim peneliti menggunakan teleskop antariksa Hubble dan Spitzer milik NASA yang biasa digunakan untuk mengamati gugusan planet yang letaknya jauh dari bumi. Gugusan planet yang diamati kali ini adalah Kepler 138. Ya, ini planet yang ditemukan air itu ya, yang dianggap ini seperti bumi ekosistemnya. Namanya Kepler 138. Dinamakan Kepler karena gugusan planet ini terletak di dalam bintang pengamatan pesawat ruang angkasa Kepler milik NASA yang mengorbit sejak tahun 2009 hingga 2018. Selama mengorbit, Kepler telah mengumpulkan data mengenai keberadaan 500 bintang dan lebih banyak lagi eksoplanet, istilah untuk menyebut planet yang terletak di luar tata surya kita yang mengorbit di sekelilingnya. Ya, jadi bintang itu ada miliaran ya, apalagi ini planet lebih miliaran-miliaran. Jadi bumi ini sebenarnya hanyalah salah satu planet yang ada di alam semesta, di jagat raya ini. Dan kita hanya tinggal di satu planet bumi namanya. Jika planet bumi rusak dan hancur, maka kita akan punah dan sirna. Nah, yang menarik lagi, saya coba kembali ke kitab suci Al-Quran ya. Itu. Selain kita juga bisa mencari referensi di kitab suci agama lain ya tentang luar angkasa gitu. Bintang itu dan planet memang jumlahnya sangat besar dan kita tidak tahu di mana batas alam semesta itu, di mana berapa jumlah planet, berapa jumlah bintang dan bulan itu. Jadi ini cukup menarik sebenarnya bahwa sepertinya Tuhan Maha Pencipta itu memang harus kita akui sebagai seorang kreator. Kalau orang-orang filosof mengatakan Tuhan itu sebagai seorang kreator gitu. Dan ilmu makhluknya memang belum seberapa dan tidak ada apa-apanya. Namun Tuhan begitu sangat baik dan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia memberikan kita sebagai makhluknya petunjuk-petunjuk atau clue. Makanya di Al-Quran sering disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berpikir itu. Jadi Allah menyampaikan lewat malaikat yang kemudian ditulis dalam kitab suci, dan dia juga sampaikan juga kepada nabi-nabinya, utusan-utusannya, utusan Allah, agar manusia itu hendaknya merenung dan berpikir, atau disebut ulil albab itu. Jadi untuk membaca tanda-tandaku, kata Allah.
Jadi tanda-tanda ilahi lah bahasanya itu. Jadi namun manusia memang tidak berpikir sehingga dia tidak memiliki kesadaran bahwa ini baik atau buruk, baik atau jahat, sehingga dia melakukan atau memilih jalan yang salah, dan itu tentu saja akan membunuh dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri, dan dia punah tanpa bekas-bekas lagi. Jadi kehancuran planet itu memang akan menghancurkan kita tanpa bekas. Artinya planet ini, kalau bumi ini ketika hancur nanti, itu dia akan menjadi serpihan-serpihan kecil di luar angkasa. Nah kalau kita ikut hancur, kita udah mungkin kalau dia hancur meledak gitu ya, atau dihantam sebuah radiasi tingkat tinggi, ya kita meledak juga itu. Nah itu kita hanya jadi serpihan, mungkin jadi seperti gas. Karena ketika sudah tidak ada ojon, kita hangus terbakar itu. Jadi kita mungkin menjadi semacam suara atau data di dalam teori gelombang atau meta gitu. Jadi sampah di luar angkasa gitu. Jadi coba Anda bayangkan jika Anda dibakar di atas 1000 derajat Celcius panasnya, kira-kira jadi apa? Ya jadi asap ya pertama, kemudian asap itu hilang, sirna. Entah jadi apa lagi yang lebih halus itu, tak apa. Kita nggak berbekas secara material, jadi mungkin itu. Jadi goib kali ya itu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah harapan dengan ditemukannya planet-planet baru yang sama dengan kehidupan di bumi, ekosistemnya, habitatnya. Namun ini juga adalah satu renungan atau refleksi bagi kita bahwa kita sebagai manusia ternyata hingga hari ini terus melakukan kesalahan-kesalahan dan membangun kehancuran di rumah kita sendiri yang disebut dengan planet bumi. Kita berpikir akan hidup abadi, namun ternyata apa yang kita buat itu ternyata mencelakakan diri kita, sehingga kita tanpa sadar telah membangun kemusnahan dan kepunahan kita sendiri. Tak ada yang abadi, tapi manusia mengejar keabadian itu, sadar atau tidak sadar. Hanya Tuhan Sang Penciptalah yang abadi selamanya. Itu adalah garis atau hukum waktu, bahwa tidak ada yang berdaya oleh waktu. Semua dimakan waktu. Tafsiran waktu itu bukan hanya jam saja ya, tapi dia bisa realitas, bisa dia perjalanan energi, gelombang. Makanya di dalam Al-Quran ada surat judulnya Wal Asri, demi masa atau demi waktu. Jadi Tuhan bersumpah demi waktu. Nah, sedangkan manusia tidak mengerti apa itu waktu. Hanya sedikit orang yang kata Allah dalam Al-Quran diberi pengetahuan itu tentang roh itu. Jadi nabi-nabi yang diutus Tuhan, yang diceritakan di dalam kitab suci berbagai agama, tentu saja mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang diberi pengetahuan oleh Tuhan, yang diberi kesabaran oleh Tuhan untuk menjalani realita kehidupan manusia yang carut marut dan menuju kepunahan. Jadi ini adalah harapan manusia dengan
ilmu pengetahuan kita bisa sedikit mengenali alam semesta dan menemukan planet-planet baru. Namun ini juga adalah renungan bagi kita bahwa kita punya sisi kejahatan, kita punya sisi kebodohan, kita punya sisi kehancuran, dan semoga kita mampu mengendalikan sisi itu di dalam diri setiap manusia, di dalam diri kita sendiri. Artinya mungkin kita perlu banyak lebih refleksi, merenung itu. Dan untung saja Tuhan masih memberikan sedikit cinta di hati orang-orang yang beriman, yang percaya kepadanya, dan menjaga keharmonisan kehidupan ini. Itu. Jadi oke teman-teman, kalau kita bisa ke planet lain ini tentu saja cukup menarik ya. Jalan-jalan atau traveling ke planet baru yang ditemukan oleh manusia. Itu mungkin kita akan seperti di film-film itu ya, film-film Star Wars, film-film Avengers gitu kan, asik juga itu. Ya, bisa saja di sana jangan-jangan ada alien itu kan ketemu, atau bangsa manusia tapi dari planet berbeda gitu, ras berbeda atau spesies berbeda. Kita nggak tahu seperti apa nantinya ya. Itu pokoknya kita akan jadi mirip-mirip di film-film itulah. Itu. Entah kita akan jadi seperti apa gitu. Ya, ini tentu saja cukup panjang ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Nanti kita lanjut ya ke bagian kedua. Ini capek gue ngomong nih, panjang ini. Oke teman-teman, jangan lupa bahagia dan cobalah menyatu dengan alam, dengan menyayangi lingkungan, menyayangi sesama manusia, sesama makhluk hidup, menyayangi pohon-pohon, menyayangi hewan, jangan rusak hutan, jangan rusak air, jangan rusak udara, jangan rusak kehidupan, jangan rusak kampung Anda, dan jangan rusak diri Anda sendiri, termasuk saya. Itu kalau sudah berbuat kerusakan, kita harus memperbaiki karena masih punya banyak waktu. Kita bisa menyeimbangkan, seperti saya merokok, saya juga membersihkan paru-paru saya dengan jamu, dengan herbal, dengan air kelapa. Jadi hidup harus adil atau harus seimbang agar kita masih terus bertahan. Itu. Jadi kita masih hidup dan optimisme kita akan terus bertahan hidup di planet bumi ini masih ada. Tergantung kita sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesiaku dan lestarilah alamku.